Saya sih melihatnya begini, bahwa presiden tidak pernah meninggalkan IKN. Ya. Selama ini kan banyak di media sosial IKN itu diterjemahkan berbeda, jadi ibu kota nyerah gitu ya. Karena IKN-nya bukan ibu kota Nusantara tapi ibu ya, kota nyerah begitu ya? karena dianggapnya oh udah nih presiden mungkin perlahan aja membangun itu karena kan ada prioritas pembangunan presiden yang lain. Ya. Dia ada sekolah rakyat yang kemarin diresmikan, Ada ada MBG, koperasi merah ada putih. koperasi Jadi desa, banyak betul. sekali prioritas pembangunan presiden. Kalau dilihat dari banyak cita-citanya itu bahkan 26.000 koperasi merah putih katanya di Sudah. 2026 ini. Tapi kehadiran presiden kemarin menurut saya secara politik itu mengubah paradigma atau pengetahuan atau asumsi bahwa Presiden Prabowo meninggalkan itu. Dan kehadiran Pak Prabowo kemarin itu satu pasti dia menghargai Pak Basuki di sana. Betul. Karena dia sudah bekerja keras kan. Yang kedua Ya, masa sudah bekerja keras tidak pernah ditengok begitu ya, kan? makanya dia yang kedua ya pasti dia nyenengin orang kan, pekerja-pekerja di sana kan juga mesti dilihat. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin positif dalam arti politik gitu ya. Sehingga para pekerja di sana tetap bersemangat. Kemudian para investor yang tadinya sudah menginvest dana di sana juga kembali punya harapan. Dan masyarakat juga terjawab bahwa Pak Prabowo tidak pernah meninggalkan IKN gitu. Walaupun kan setelah ini ya kita lihat what next gitu. Ya. Karena kunjungan ya bisa saja menjadi kunjungan biasa. Diana, dalam sebuah kota kalau kemudian mau berkembang itu kan yang menjadi syarat utama biasanya adalah retail yang ada di sana gitu. Makanya saya pernah berseloroh tuh. Kalau mau jadi ibu kota politik, oke lah. Misalnya DPR pindah ke sana, kementerian pindah ke sana. Tapi akan jadi sebuah kota atau tidak itu tergantung dari retail yang ada di sana. Misalnya ya kalau kita sebut kalau mau cepat retailnya bangun deh warung Madura misalnya di sana. Sehingga yang 24 jam ada. Ya, sehingga retailnya itu bisa bergerak gitu. Saya terus terang belum pernah ke sana. Dan seharusnya retail-retail seperti warteg gitu ya, warung Madura, rumah makan Padang, hal-hal yang begitu-begitu itu yang memang mendukung sebuah kota dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya bisa muncul. Nah, selama ini kan memang yang kita lihat tuh bangunan-bangunan saja ya. Ya, yang besar-besarnya begitu ya Bang ya. Besar-besar, tapi mungkin ya bertahap kali ya. Dan presiden kan sudah mencoba untuk menginap di sana dan sampai saat ini kan kita nggak terima komplain apa-apa dari presiden. So artinya memang Pak Basuki melakukan pembangunan dengan baik dan sayangnya memang kita tidak diperlihatkan seberapa maju pembangunan kota itu dan kemudian seberapa maju retail di kota itu, di ibu kota Nusantara. Kan selama ini kan yang kita lihat adalah dari zaman Pak Jokowi nih, presiden landing, terus kemudian istana, bangunan ini sudah ada, bangunan ini sudah ada. Tapi sekali-sekali menurut saya ya, ini mungkin mudah-mudahan Pak Basuki, Troy Pantau segala nonton nih. Dikomunikasikan apa yang terjadi di sana. Warung-warung sudah ada atau belum? Kemudian pasar, rumah sakit itu sudah menggeliat atau belum gitu. Saya yakin di sana juga mungkin belum ada angkot ya. Tapi kan bukan angkot ya, kalau nggak salah ada bis listrik atau apa di sana. Bis listrik yang katanya tidak beroperasi lagi Bang. Oh udah nggak? Tapi ada disiapkan transportasi laut, disebutnya begitu. Oke. Nah ini makanya kalau jadi ibu kota politik di 2028 ini sebuah target yang serius. Karena artinya justru para elit politik lah yang harus bergerak pindah ke sana. Nah kita lihat apakah kemudian para elit politik ini bersedia pindah ke sana atau tidak gitu. Kalau saya sih melihatnya kalau kemarin Pak Prabowo sudah mencontohkan, artinya memang ada harapan bahwa akan ada perubahan di ibu kota Nusantara nantinya. Ya kita lihat nanti mudah-mudahan sudah memang ada kan ini yang dipertontonkan masih karyawan-karyawan.